What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? Feeling saya guys ya, hanya feeling saya aja. Feeling saya mengatakan bahwa Tyrese Haliburton is a superstar guys. Gila. What a masterclass performance dari Tyrese Haliburton hari ini. And what a disaster class performance dari Tom Thibodeau as the Pacers take control of the Eastern Conference Finals setelah menang game keempat dan juga harang lead 3-1, hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke NBA Finals. Dan OKC Thunder juga ada di situasi yang sama, mereka juga berhasil bounce back setelah dibantai 42 poin. Kemarin ini mereka bisa menang 2 poin di game keempat dan juga mereka tinggal selangkah lagi menuju ke NBA Finals dan akhirnya kita mendapatkan game yang seru guys di Western Conference Finals. Dan itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. Sebelum kita mulai guys, gue mau ingetin aja nih, gue main baru aja drop a new merch untuk for the Indonesian basketball culture. Ini kece banget guys, t-shirtnya ini bener-bener cakep banget kalau lu mau pakai weekend ataupun juga untuk nonton basket. Ini udah kayaknya tinggal 17 atau 18 pieces lagi guys. Ini limited edition, gua nggak akan restock. Double XL nya udah habis, udah tinggal M tuh kalau udah tinggal 2, lalu banyaknya tuh L sama XL. Jadi kalau kalian ingin order t-shirt keren ini, pastikan kalian langsung ke Instagram gue @RockyPadilaSnaps, langsung DM aja. Nanti gue kasih bocoran harganya berapa. So yeah, langsung guys, must cop. Ini must cop sih. So thank you so much guys for watching Time Out hari ini. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama. Overrate that. Tapi menurut gue Tyrese Haliburton sih udah legit lah seorang superstar di NBA. Ini juga mungkin message untuk seorang Stephen A. Smith. Menurut gue kalau Indiana Pacers bisa berhasil masuk ke NBA Finals, which most likely they will, at least Stephen A. Smith harus membuat video klarifikasi sih di ESPN. Dia harus mengkoreksi statementnya dia sih. Gue percaya Haliburton dengan performanya hari ini udah menunjukkan kalau dia memang seorang superstar sih di NBA. Karena bro Hali hari ini nyekor 32 points, grab 10 rebounds dan juga dish out 15 assists with 0 turnover dan juga 4 steals. Itu menurut gua adalah stat line seorang superstar di NBA playoff. Dan bayangin aja sih, lu main di critical game 4, lu pegang bola selalu, defense-nya fokus ke lu main 32 menit, tapi lu bisa 0 turnover, man. That's greatness menurut gue sih. Dan itu menunjukkan seberapa kontrolnya seorang Tyrese Haliburton main tadi di lapangan untuk Indiana Pacers. I don't care what you say, man. Menurut gue, Hali udah memberikan bukti sih kalau dia the best player in this series right now, antara Knicks dan juga Indiana Pacers. Dan ya tadi juga senengnya sih karena papa juga udah balik ya di lapangan, di stadion. Dan ya ini mungkin juga memberikan sedikit motivasi lah, selain komentar dari Stephen A. Smith lah ya, untuk Haliburton. Kita sekarang masuk ke kelas sejarah dulu guys. Sejarahnya sejak 1977-78, Tyrese menjadi pemain pertama di NBA yang bisa mencetak at least 30 poin, 10 rebound, dan juga 15 assist tanpa turnover sama sekali. Ada dua pemain kalau Oscar Robertson dan juga Nikola Jokic yang bisa mencetak stat seperti itu di NBA playoff, tapi mereka melakukan turnover. Gue gak tahu sih, mungkin juga Hali akan bikin sejarah baru kali nanti karena dia kan di-vote sebagai pemain yang paling overrated sama pemain-pemain NBA. Mungkin gue gak tahu dulu ya, ada gak ya pemain yang di-vote paling overrated terus bisa bawa timnya ke NBA Finals? Gue rasa sih Hali akan menjadi pemain pertama sih yang bisa melakukan hal tersebut. Indiana Pacers one game away guys untuk bisa kembali ke NBA Finals sejak tahun 2000 setelah hari ini berhasil mengalahkan New York Knicks 130-121 untuk take a 3-1 lead in the series. Sejarahnya juga Pacers itu rekornya 10-0 alias belum pernah terkalahkan saat unggul 3-1 in a 7-game series. Itu mungkin juga menjadi sebuah angin segar buat William Wibowo. Sejarahnya is on your side sekarang ini. Dan Pacers itu belum pernah kalah back-to-back games sejak bulan Maret lalu. Tapi Hali ya mungkin dia bisa perform selama NBA playoff ini dan juga Indiana Pacers. Emang timnya kuat banget sih. Kita boleh bilang Pacers mungkin adalah one of the best teams right now in the playoff. Tapi dia juga melakukan good deeds menurut gue. Ini mungkin karena Hali orang baik sih. Kalian ingat dengan ceritanya si firefighter yang di New York yang dipukulin pakai tas sampah waktu itu. Kan diundang sama Hali ke game keempat dan itu bener-bener
wah, dapat fan service-nya luar biasa banget sih dari Indiana Pacers. Pertama, dia dikasih first class kata terbangnya. Hotelnya katanya kamarnya itu sweet, guys. Lalu juga tadi mampir ke Pat McAfee show, of course dapat tiket to the game, and habis the game dapat autograph jersey, man, from Haliburton. That's awesome, man. That was really awesome menurut gue, dan itu menunjukkan sih kelasnya seorang Tyrese Haliburton. Tapi gue juga pernah ketemu Hali sih 2 kali sih. Yang pertama gue foto sama dia pas lagi COVID, dan yang kedua gue sempet nanyain tentang temennya dia kan, Zoran Talley, yang waktu itu sempat bermain di Dewa United sih. Jadi emang orangnya asik sih, emang orangnya asik dan juga baik banget sih. Jadi itu mungkin adalah ya itu kenapa Hali sekarang ini bisa perform di NBA Playoff. Sebelum kita bahas tentang performance-nya Pacers dan juga Haliburton, I gotta show you guys this video from Pat McAfee yang di lapangan tadi nyebutin nama-nama artis New York yang ada di. That was really awesome menurut gue sih, dari seorang Pat McAfee. Of course itu membuat satu stadion hype banget. Lo bisa lihat juga bench Pacers pada ketawa. Mungkin cuma Ricardo doang sih yang kayak fuck mungkin kayak gitu doang kayak. Tapi ini seru sih menurut gue, ada bumbu-bumbunya, dan juga ini adalah bagian dari entertainment ya menurut gue. Gue pun cara jadi kayak lumayan ngefans sama Pat McAfee. Setelah beberapa minggu ini emang dia kayak mempromosikan kota Indiana banget sih menurut gue sih. Dia kayak representatifnya. Jadi Indiana menurut gue lagi benar-benar hype banget ya. Ada Tyrese Haliburton di Pacers, lalu ada Caitlin Clark di Indiana Fever, and now you got Pat McAfee sebagai hype man-nya. Menurut gue sih asik banget, dan juga semoga aja McAfee bisa lolos ke final karena pastinya akan semakin lit aja. Tapi gue gak kebayang sih kalau lu di Indonesia terus kayak trash talk penonton kayak gitu sih. Mungkin pada bete semua sih. Karena bisa marah-marah sih kalau digituin sih ngomongnya sih. Tapi selain itu juga tadi ada Triple H ya. Hali kita tahu sama Jalen Brunson pernah ada di WWE juga. Tapi tadi juga kerennya tuh si Haliburton pakai sepatu yang warnanya di Generation X. Oh my god, itu bener nostalgia banget sih, karena gue dulu waktu kecil, gue ingat banget sih waktu kecil gue beli video-videonya sih yang tentang di Generation X, karena gue dulu emang ngefans banget sama Triple H. Baju gue juga dulu ada sih, gue ada 2 atau 3 baju di X, tapi sekarang sayangnya udah nggak cukup aja sih. Tapi very nostalgic banget lah. SmackDown dan juga WWE. Tapi hari ini dari awal game lu bisa lihat sih seberapa agresifnya si Tyrese Haliburton, apalagi after a tough game 3 kemarin ini. Tadi Pacers kok juga langsung meledak ya, 43 poin kok di kuarter pertama. Ini kok juga rekor untuk Pacers untuk playoff sejarahnya mereka. Terus di 12 menit pertama juga Tyrese sudah langsung 15 poin, 5 rebound dan juga 5 assist. Dia pemain kedua yang bisa mencetak stats tersebut dalam satu quarter di playoff. And the other guy is LeBron James, guys. Pacers hari ini sih udah kembali ke strength-nya mereka ya menurut gue, karena strength-nya mereka adalah depth, kedalaman squad-nya mereka. Yes, Pascal Siakam juga had an amazing game hari ini dengan 30 poin. Very quiet sih, gue gak ngerasa tadi si Pascal Siakam mencetak 30 poin di game ini. But Pascal Siakam juga ada beberapa tembakan yang menurut gue sangat timely banget untuk bisa membantu kemenangan hari ini. Tapi obviously kita harus kasih kredit kepada Aaron Nesmith, kepada Benedict Mathurin, dan juga pastinya kepada seorang Obi Toppin juga ya. Aaron Nesmith kita tahu baru aja sprain his ankle 48 jam yang lalu, tapi tadi mainnya kayak nggak sakit sama sekali sih ankle sih. He was just normal. He was playing good defense also on Jalen Brunson, tapi yang pasti juga dia kontribusi 16 poin. Sedangkan Benedict Mathurin ini sangat encouraging sekali untuk Indiana Pacers. Di 3 game pertama obviously dia struggle, unplayable, hanya 11 poin doang totalnya di 3 game pertama. Tapi gue hebat ya, gue salut sih sama Rick Carlisle sih, dia tetap percaya loh. Dia tetap percaya masih Benedict Mathurin. Dia tadi juga cerita katanya kemarin pas lagi latihan itu emang ada extra workout untuk si Benedict Mathurin untuk bisa taruh dia di beberapa posisi yang kayak menggambarkan sebuah game yang hari ini gitu. Jadi udah di put in situation like game time situation, and it worked. It work hari ini untuk si Benedict Mathurin yang mencetak 20 poin hanya dalam 12 menit aja. Tadi defense New York benar-benar kewalahan sih waktu harus cover si Benedict Mathurin. Sedangkan Obi Toppin keluarnya pas terakhir aja. Obi Toppin dia nembak dagger 3-point shot-nya sih tadi at the end untuk menyudahi perlawanan New York Knicks. Dan ini pastinya juga Obi Toppin feel really satisfied lah ya, karena ini adalah mantan timnya dia, guys. So
ya itulah kelebihannya Indiana Pacers tahun ini, siapapun juga bisa step up sih di saat-saat yang genting. Nggak harus Pascal Siakam, nggak harus Tyrese Haliburton ataupun juga Miles Turner. Kita belum even sebutin Miles Turner gitu, tapi ya ini adalah memang kekuatannya Indiana Pacers sih tahun ini. Nah, Knicks tadi itu sempat sebenarnya cut their deficit untuk tinggal sisa 5 poin ya, tapi just too many turnovers, lalu juga pastinya mereka nggak bisa stop offense Pacers yang luar biasa. Lu nggak bisa ajak Pacers main cepet sih, karena kalau lu main high scoring sama Pacers itu rekornya itu 22-0 saat regular season, saat mereka mencetak 122 plus poin, sedangkan di playoff kalau nggak salah rekornya 5-0. Jadi saat mereka 122 poin plus itu mereka undefeated guys, rekornya sih. Tapi kalau lihat stats, gue mau bahas sih ini sih, disaster class from Thibodeau hari ini. Rotasi pemainnya New York Knicks hari ini kurang banget. Tadi tuh pas ngejar itu kalau nggak salah ada OG, Cat, lupa gue satu lagi, ada si Delon Wright, lalu ada Landry Shamet. Itu tadi momentumnya dia dapet tuh main sama line up itu tuh, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ya balikin lagi starternya Jalen Brunson, Josh Hart. Gue gak tau sih, kayak si Thibodeau ini emang sayang banget sama Josh Hart ya. Walaupun Josh Hart memang kalau lihat statistik offense aja oke sih, 12 poin, 11 rebound, tapi defensively dia gak bisa keep up sama pemain-pemainnya si Indiana Pacers. Jelek banget jaganya menurut gue, dan juga dia tadi melakukan 5 kali turnovers. Padahal tadi menurut gue ya, Delon Wright, I thought he played good defense on si Tyrese Haliburton. Dia bisa slow down si Tyrese Haliburton, tapi gue gak tahu kenapa si Tips juga suka banget taruh si Mikal Bridges. Padahal Mikal Bridges gak bisa banget sih jaga si Tyrese Haliburton menurut gue sih. Jadi itu kenapa menurut gue hari ini kesalahannya ada di Tom Thibodeau karena rotasi pemainnya mereka sih. Jujur juga tadi si Jalen Brunson ada beberapa decision yang cukup buruk sih di kuarter keempat, dan akhirnya itu juga memberhentikan momentumnya New York Knicks. Tapi Brunson tetap top scorer dengan 31 poin, Cat 24 poin, dan juga OG 22 poin. Tapi ada concern tentang kakinya Cat. Tadi Cat itu sempat tabrakannya Nituni, gue agak lupa Nituninya sama siapa. Lu bisa lihat dia pincang banget. Tapi dia coba tadi untuk stay di lapangan di 2 menit terakhir, but you could see dia susah banget sih geraknya. So we will see ntar gimana nih si Cat di game kelima. But game kelima sih ya New York Knicks udah pasti harus all out aja sih, harus all out, dan juga harus lebih pinter aja sih rotasinya sih. Game 5 at the Madison Square Garden is gonna be an absolute cinema menurut gue. Nggak kebayang sih atmosfernya kayak apa, pasti vibes-nya akan luar biasa banget. Tapi gue juga nggak kebayang kalau tiba-tiba Indiana Pacers menang di game kelima sih, itu pasti akan sunyi banget sih. Itu akan sunyi banget, dan juga nggak kebayang ntar selebrasinya Tyrese Haliburton akan seperti apa sih. Dan Knicks not playing really well at home selama playoff ini. Knicks itu rekornya 3-5 guys at home, sedangkan Pacers itu 6-1 on the road. Jadi kalau cocok loginya, Pacers itu harusnya bisa nutup sih series ini di game kelima dan menuju ke NBA Finals lusa nanti. Dan menurut gue, obviously sekarang ini Pacers are the better team than the New York Knicks. Dan sekarang pindah ke J-Dub, Jalen Williams, big time banget sih main untuk OKC Thunder. Every time Minnesota mau ngejar, tiba-tiba J-Dub 3-point aja sih, masih 2 kali apalagi ya. Yang pertama itu dia ada yang SGA hampir traveling, kaki kirinya pivotnya ditahan-tahan. Akhirnya bolanya bisa dipasing lewat kolongnya Jaden McDaniels. That was a really huge sequence dan juga possession untuk OKC yang diselesaikan dengan 3-pointnya Jalen Williams. Lalu juga terakhir si Jalen Williams juga nggak tahu ada yang lupa jaga, itu dikosongin aja di kiri di sisa 80 detik terakhir, dan itu yang menyudahi perlawanannya Minnesota, walaupun ada drama terakhirnya di mana bola out ya ditangkap sama fansnya Minnesota. SGA acknowledge kalau fansnya Minnesota itu pintar banget, karena dari 0,1 detik ditambahin jadi 0,3 detik. Lumayan sih untuk bisa catch and shoot, tapi memang still not enough sih. Wasn't enough untuk bisa membawa Minnesota menang. So KC bounce back dengan menang 128-126 untuk mengambil game keempat, dan mereka juga satu langkah lagi ataupun juga satu kemenangan lagi untuk menuju ke NBA Finals. Gak kebayang sih main bench Minnesota tuh udah super banget man. Udah bener super guys. Udah 64 poin kemarin ini dan timnya masih kalah guys. Jadi yang pasti story-nya adalah tentang Anthony Edwards dan juga Julius Randle yang tidak show up mainnya di game keempat. Mereka berdua hanya combine for 21 points. Randle ancur-ancuran banget. Seancur-ancurnya dimana dia 1 dari 7 aja dan juga melakukan 5 turnover. Nightmare game untuk Julius Randle pastinya. Julius Randle tuh gak suka dribble sih kalau gue lihat ya kemarin itu. Jadi tiap kali dia udah mulai
dribble the ball, defense-nya OKC langsung tabrak aja. Langsung aja bikin dia nggak nyaman sih saat lagi dribble bola sih. Dan kayaknya Randall main kesusahan juga dapat ritmenya. And Ant-Man, dia finish with 16 points. Itu pastinya nggak akan cukup lah untuk bisa membawa Timberwolves menang. Defense-nya OKC sih pastinya lo harus kasih kredit kepada Lou Dort, Alex Caruso, Cassius Wallace, semuanya did an amazing job defensively. Main tuh Ant-Man, kalau gue lihat dari statistiknya yang gue nemu di X, itu dia di double team 47% of the time saat dia memegang bola di front court. Jadi memang Mark Daigneault mungkin strateginya adalah untuk put ball pressure si setiap si Anthony Edwards pegang bola, biar mungkin dia nggak mudah ya untuk bisa nembak ke kemarin ini, karena Ant-Man di babak pertama cuma 2 kali nembak kalau nggak salah. And then satu game itu dia cuma 13 kali nembak, dan dia baru bisa hit his first 3-point shot itu di kuarter keempat kalau nggak salah, sisa 6 menit terakhir. Jadi itu menurut gue kenapa defense-nya OKC main did an hell of a job untuk bisa meredam dua superstar si Minnesota Timberwolves. Ant-Man, tapi gue juga main lihat ya, kalau dia emang pasif, kalau emang dia lagi offense-nya nggak jalan, gue tuh expect dia bisa bikin impact di tempat-tempat yang lain sih kemarin sih. Misalkan kayak defense, tapi dia kemarin banyak banget caught false sleeping, lalu juga caught ball watching, reboundnya juga cuma 4 gitu. Jadi energinya tuh rendah banget gitu. Energinya rendah banget, padahal di game yang super penting banget untuk Minnesota Timberwolves, karena obviously susah banget sih untuk bisa menang di OKC ya. You know the crowd. Crowdnya OKC itu probably the best in the NBA right now. Very hostile environment banget, tapi ya itu menurut gue, lu superstar lu nggak bisa sih show up like that sih di game keempat sih. Jadi gue agak kecewa sih, jujur gue kecewa banget nih. Ant-Man apa kita copotin bentar lagi nunggu jersey Tyrese Haliburton dulu ya dari bokap gue baru beliin gue Tyrese Haliburton jersinya, so maybe ntar I will put it here sih untuk final NBA, menggantikan jersinya Ant-Man. Kok yang ini kayak agak susah diganti nih, kayaknya MVP I think it will stay here sih. Oke, selain itu beda banget ya sama si superstarnya Minnesota Timberwolves. Superstar Minnesota Timberwolves duonya, man, Shea was unstoppable, man. Playoff career high 40 points, 9 rebound, 10 assist. Lalu J-Dub stepping up sebagai that second option for OKC dengan 34 poin, 5 assist dan juga 3 steals. Belum lagi Chat juga efficient banget main-mainnya dengan 21 poin, 7 rebound, 9 dari 14 nembaknya. Ya, selain itu Minnesota juga not helping themselves sih dengan membiarkan OKC mendapatkan 19 offensive rebound dan juga committing 21 turnovers, or maybe 23. Kayak 23 turnovers deh, forcing 23 turnovers. Jadi Minnesota kemarin memberikan OKC itu 42 extra possessions. That's a lot, bro. You're not gonna win against an elite team like OKC dengan lu memberikan mereka 42 extra possessions. That's crazy, bro. Jadi ya salahnya Minnesota sendiri juga sih, main-mainnya agak nggak rapi sih menurut gue sih. Padahal mainnya Nickeil Alexander-Walker udah 23 poin, Dante DiVincenzo udah 21 poin. Jadi sangat sayang banget sih benchnya si Minnesota kemarin bisa outscore starternya Minnesota. Sejarahnya, this is not good though. This is not good history for Minnesota. Minnesota itu sejarahnya 0-4 rekornya di best of 7 series saat tertinggal 1-3. Jadi kayaknya akan kalah sih, kayaknya akan out juga ya. So, menurut gue it's gonna be done, bro. I think game 5 udah terakhir sih untuk Minnesota sih. Jadi siap-siap aja mungkin ntar di troll kali ya sama social medianya social medianya OKC kali. OKC in 5. But fans OKC gila sih, gue respect banget sama fans OKC sih. Jam 3 pagi main hujan-hujanan, nungguin pemainnya Thunder main at the airport. Padahal lu cuma bisa lihat dong lo nggak bisa minta tanda tangan, lo nggak bisa minta foto. Ini nunjukin sih seberapa kerennya fansnya OKC Thunder sih. Jam 3 pagi guys, gue gak tahu sih itu pada mereka pada kerja atau nggak besok sih, gokil sih. Hujan-hujanan loh. Cuma untuk tosin doang dan juga menyambut pemain-pemainnya sih. Itu ya itu yang membuat, yang gue bilang juga bahwa pemain-pemainnya pasti akan semakin semangat sih mainnya sih. Tapi ya fans OKC agak deg-degan juga sih pasti sih, karena Charles Barkley memilih OKC untuk jadi juara NBA. Lu tahu kalau Charles Barkley udah guarantee gitu biasanya hasilnya hancur sih guys. Tapi semoga bukan jinx lah ya dari Chuck ya. Hari ini juga kayaknya hari terakhirnya Ernie Johnson ya guys ya di Inside the NBA. Tadi gue liat videonya sih sedikit dia kayak ngasih speech perpisahan gitu. Anjir sedih banget sih. Sedih banget, gue gak kebayang sih ntar kalau gue harus ngasih speech perpisahan di channel gue sih. Semoga masih lama guys ya, doain ya. Doain masih 5 tahun lagi lah paling enggak lah di YouTube lah gue ya. Tapi
Congratulations kepada Ernie Johnson though for a legendary career. Panutan gue. Walaupun gue udah 2 tahun gak nonton Inside the NBA, tapi menurut gue Ernie Johnson bawain acaranya enak banget, dan juga pasti dia Hall of Famer lah untuk host di sebuah acara olahraga. Luar biasa lah, gila Ernie Johnson. Dari gue SD sih gue udah nonton sih sebenarnya sih. Wah man, Ernie Johnson man, udah terakhir di Inside the NBA. Sedih sih. Gue nggak tahu ya, tahun depan kayak Inside the NBA itu udah nggak TNT, kayak pindah ya. But sad day untuk lihat perpisahannya sih. But yeah, itu aja sih untuk time out-nya hari ini. So hopefully you guys get my reaction, dan juga ada beberapa informasi baru mungkin untuk kalian semua tentang NBA Conference Finals. So ya guys, itu aja sih. Once again, thank you so much guys for watching Time Out. Maaf kalau ada kekurangan kata-kata kayak gue hari ini, baik salah ngomong sih. So I'm so sorry. Karena gue abis ini harus mulai juga, gue udah fokusnya udah mulai terbagi nih. Karena gue abis ini harus mulai DBL sama Ultra Milk, ada acara untuk gue sebagai host juga. So yeah, thank you so much guys for watching Time Out today. Hopefully you guys enjoyed. Really appreciate everybody, and I will see you guys again very, very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.